Kenapa kita harus bersekolah di sekolah seperti SMA Negeri 1 Pontianak? Sekolah yang akhir-akhir ini viral karena perlombaan LCC 4 Pilar. SMA Negeri 1 Pontianak telah menyatakan sikap untuk tidak akan ikut serta dalam perlombaan ulang dan menerima hasil yang telah diberikan. Karena yang dikritik adalah prosesnya, karena sekolah yang bisa mendukung anak kita, asik anak kita, untuk berprestasi dan punya nilai yang cemerlang, itu sudah banyak. Tapi sekolah yang menjunjung tinggi nilai karakter yang gak sebanyak yang lainnya. Aku pernah bersekolah di sekolah yang sangat mendorong siswanya untuk berprestasi, sampai-sampai ketika aku dan temanku kalah dalam suatu perlombaan yang kebetulan juga perlombaan sejenis LCC 4 Pilar, dan mendapatkan juara yang ketiga. Di sepanjang perjalanan pulang, aku dan temanku bukannya mendapat apresiasi, tetapi malah disalahkan kenapa tidak juara satu. Hal ini terjadi karena sekolah tersebut memang sudah berprestasi sebelumnya, dan di tahun sebelumnya juara yang didapat adalah juara 2. Sehingga hasil yang didapat tahun ini adalah hasil yang lebih buruk daripada tahun kemarin. Waktu itu tidak ada yang bisa kulakukan selain diam dan menerimanya. Bahkan ketika aku di call out saat upacara tentang gimana kami hanya mendapat juara 3. It's actually a very traumatizing experience, but aku gak pernah ngomongin hal ini kepada keluargaku. Setelah bertahun-tahun waktu yang kulewati, aku masih mengingat bagaimana perasaanku ketika itu terjadi. Lomba pertama yang kumenangkan dengan juara 3 ternyata adalah suatu kekalahan bagi sekolahku. Bukan sekolahku sih sebenarnya, tapi bagi guruku itu. Dan yang bisa kulakukan hanyalah mengambil hikmahnya bahwa mungkin memang aku kurang bekerja keras. Coba saja kalau aku bekerja keras, lebih keras, mungkin saja aku bisa menjadi juara 2. Makanya aku gak ngerti kenapa menjadi juara 3 bisa membuatnya berandai-andai. Coba aja kalau belajar lebih giat, nanti bisa juara 1 dan mewakili provinsi. Tolong jangan tanya ini sekolah mana, karena sekolahnya sebenarnya sekolah yang bagus, dan ini hanyalah suatu kesalahan kecil. Ini hanyalah salah satu pengalaman buruk dari pengalaman baik yang banyak lainnya. Sehingga poinnya adalah, sebagai orang yang saat ini sudah dewasa, sepertinya memang tidak bijak apa yang dilakukan oleh guruku waktu itu tentang cara kerasnya dalam memotivasi kami agar berusaha lebih keras, bukan hanya tidak mengapresiasi di depan kami, tetapi juga mereduksi pencapaian kami ketika pengumuman saat upacara pagi. Alih-alih, memang sih, karena kejadian itu, aku jadi berusaha lebih keras. Tapi, it's just not healthy. Aku jadi berusaha lebih keras untuk membalas dendam, bukan sepenuhnya untuk membanggakan diriku sendiri. Sehingga, balik lagi ke poin awal, sekarang kita bisa lihat bahwa dari pengalamanku tadi, itulah yang terjadi ketika sekolah jauh lebih mementingkan prestasi daripada nilai. Oh ya, jadi aku mau bilang kalau apa yang dilakukan oleh Josephine adalah sesuatu yang butuh keberanian yang sangat besar untuk menyatakan keberatan kepada sosok yang kita percaya jauh lebih hebat daripada kita. Tetapi, kalau saja dulu aku berani setidaknya menyampaikan justifikasiku daripada diam saja ketika aku mendapatkan ketidakadilan, aku menyesal karena waktu yang terbaik untuk menjadi rebel adalah ketika menjadi seorang siswa.
Dan mungkin kejadian itu juga akan menjadi pelajaran bagi guru bahwa menjadi guru tidak berarti selalu benar. Menjadi orang yang lebih berpengalaman tidak berarti kita tidak bisa salah.